Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala wa kama jama'ana bina al-masjid an yajma'ana ila al-salam وَالَّذِينَ وَأَنْبِيَهُمْ لَنَا وَرُسُلَهُمْ وَمَا لَدَيْهِمْ وَأَسْوَدُهُمْ وَالْفَصِلَةِ وَعَلِمَنَا النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ إِنَّهُ هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا علمنا وزدنا علما وعلما وفقنا يا رب العالمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas tentang keyakinan. Disebutkan bahwa keyakinan itu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah al-iman qaulun wa amal, qaulun bil lisan wa amal jawarih. Iman itu perkataan dan perbuatan, perkataan lisan dan pembenaran hati, kemudian dia dahulukan dibuktikan lewat perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman itu wajib naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan iman juga yatafawwal. Iman itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi derajatnya perintah dari Allah, dan yang paling rendah memikirkan berbuat dia. Dan ahlul iman, pemilik keimanan itu juga bertingkat-tingkat. Siapa yang bersyahadat saja, dia telah datang dengan asas iman. Bersyahadat kemudian melakukan perbuatan baik, amal soleh, bertambah imannya. Tapi belum sempurna. Agar sempurna yang beramal soleh dan menjaga semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian iman itu seperti yang telah disebutkan itu berbuat dan pelaku dosa besar masih dikatakan seorang yang beriman. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu seorang mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang kurang iman, lemah iman, itu berarti dosa besar. Jadi ternyata di sana ada dua kelompok yang melihat bahwasanya pelaku dosa besar itu di neraka. Ini kelompok yang ekstrim yang berarti mengatakan pelaku dosa besarnya itu imannya sama sekali tidak tertentu. Nah ini karena menurut dalam bahwasanya iman itu satu unsur saja yang tidak terbagi-bagi. Iman itu hanya satu. Sebagaimana ukuran kedua satu, maka iman juga demikian. Artinya jika seorang mukmin melakukan satu dosa besar, maka ini akan keluar dari iman. Ini terdapat bawah. Yang lain mengatakan jika dia beriman dan melakukan dosa besar, membunuh, berzina, minum khamar,
makan riba, maka dia itu dikatakan mukmin, dia dikatakan kafir. Dia antara dua kondisi. Kondisi yang pertama kafir, kondisi yang kedua tidak. Kondisi yang pertama tidak mukmin, juga tidak kafir. Jadi dia tidak kafir keduanya. Tidak manusia dan tidak manusia. Ini berdasarkan dengan orang lain. Di orang Mu'tazilah melihat dalam persoalan itu tidak mungkin kebetulan di dunia ini. Tapi kalau kita sekarang kekal di neraka. Khawarij mengkafirkan kaum muslimin setelah urusan besar di dunia kafir dan di akhirat kekal di neraka. Ini dijelaskan dari wa'idiyah yang hanya memperhatikan ayat-ayat ancaman saja dan menantikan ayat-ayat rahmat, sehingga syafaat itu dinantikan dan tidak ada syafaat pada kehidupan akhirat. Yang ada adalah surga atau neraka. Baik, dia mengatakan waktu al-wa'idiyah ini. Karena berdasarkan kepada kelompok ini, Khawarij atau Mu'tazilah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan bagi pelaku usaha. Wa'aqa wasfatuhu imaniyah diwakaitin kira. Dan juga sifat ukhuwah Islamiyah, bahwa dia adalah saudara seiman, saudara se-Islam, itu bagi pelaku usaha. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian itu qisas. Qisas itu, ya kalau kita membunuh orang, kita itu membunuh itu dosa besar. Tapi Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas. Itu taklah dalam kasus pembunuhan. Al-Farru bil-Farru, orang merdeka atau pembunuh yang merdeka, maka kisahnya ditegakkan. Wal-'adl bil-'adl, bersahaya dengan bersahaya. Wal-unta bil-unta, wanita dengan wanita. Bahkan rupiah lahu bil-'akhihi syai'un Ketiba al-ma'rufi wa adaan ilaihi ihsan. Bahkan rupiah min afihi. Ini syariatnya. Siapa yang dimaafkan oleh saudara sebenarnya. Saudara sebenarnya. Ketiba al-ma'ruf, maka hendaknya dia melaksanakannya, menegakkannya dengan ma'ruf wa adaan ilaihi ihsan, dan mengembalikan hal itu dengan cara yang baik. Kalau dalam bahasa semua itu Allah serahkan hukumannya kepada korban. Bukan berarti main hati sendiri. Tidak. Dianggap ke hakim akan melihat bahwa dalam Islam bebas ditegakkan. Tapi kalau dalam penegakan distorsi pihak korban dan dimaafkan, maka diberangkatkan, dia ditegakkannya besar. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ba'datan min al-mu'minin yaqtatalu fa'aslihu bainahuma. Jika dua kelompok kaum mukminin berperang,
bersengketa, berseteru, berkelahi. Mukmin, orang sesama mukmin itu besar-besar. Tapi Allah mengatakan bahwa ini dan ini perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang besar-besar. Allah memanggil mereka dengan panggilan orang-orang yang beriman. Nah, saya mengatakan karena kali ilmu tajwid dan iman wa'ad berlaku. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dua kelompok tadi dengan panggilan iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menafikan dari mereka berkuah al-Islamiyah berkuah al-Iman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dan bersama itu mukmin muslim yang beriman, yang murah iman. Yang pertama. Sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dan syirik dengan desa. Allah mengampuni dosa sebagai kesyirikan kepada siapapun yang melakukannya. Jadi dosa yang tidak diampuni hanya satu saja, yaitu kesyirikan. Sebaliknya, sebesar apapun ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukhrijul minan-nar man kana fi qalbihi adna min rahmatin hatta yakhraju min iman. Kama tawakkal ahadun syafa'ah. Dan ada dikeluarkan dari rahmat penduduknya yang memiliki keimanan sebesar dalam kepala suku. Iman sekecil itu menghalangi dia untuk tidak, dan akan dikeluarkan dengan syafaat. Iman syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari orang-orang siddiq atau para syuhada atau para sholihin, para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengeluarkan. Ini hadis syafaat oleh kelompok ekstrim tidak menerimanya. Tidak menerima kalau ada hadis syafaat. Nabi mengatakan syafaat di akhir zaman. Syafaatku aku khususkan bagi pelaku-pelaku dosa besar dari umat. Baik, ini kelompok yang pertama. Saya jawab dengan dua jawaban tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman pada orang-orang yang beriman dan berseteru dalam dosa. Dan yang kedua, hanya satu dosa saja yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesyirikan. Ada usaha kesyirikan, maka ada peluang dari yang mengadakan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Murji'ah itu yang ada yang kembali. Murji'ah mereka mengatakan bahwa mereka adalah amal tidak ada kaitannya dengan iman. Iman ya iman, amal bukan iman. Sehingga perbuatan apapun amal sebesar apapun dosanya itu tidak mempengaruhi keimanan. Imannya tetap seperti imannya sendiri. Mereka seperti itu. Pada yang perubahan iman dan bunuh dosa tidak mempengaruhi iman. Sebagaimana amalan soleh
tidak mempengaruhi kekafiran. Ya, jika orang kafir beramal saleh dan sholat di bawah ketika kafir, dia tidak dikafir. Nah, begitu juga seorang yang beriman. Ketika dia beriman, maka amal saleh itu adalah kuat dari keimanan. Jika dia tidak beramal saleh, dia tidak beriman. Dia tak seorang yang beriman. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya pelaku beserta beberapa seorang mungkin kafir iman, mungkin yang sempurna imannya. Kalau ahli sunnah mengatakan iman itu wajib itu, kalau mereka tidak, iman itu tidak itu, iman itu juga tidak terbagi satu pun sudah. Baik, jawab mereka. Walaupun dari iman asna. Dan dari ini dalam definisi sekian iman itu terbagi. Ada jahmiyah, ya, mengikut Jahmiyah Sofwan. Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya tasdid qalbi Allah qalbi apa? Iman itu hanya keyakinan dalam hati. Pembenaran dalam hati itulah iman. Amal tidak ada kaitannya. Ini kriteria. Yang kedua karamiyah, bahwa iman itu hanya bisa tulisan. Tidak perlu pembenaran dalam hati, cukup ucapan lisan. Itu iman. Dan yang ketiga, murji'atul fuqaha. Para ahli ini yang terjatuh dalam akidah murji'ah. Mereka mengatakan iman itu tasdiqul qalbi wa lisan. Iman itu hanyalah pembenaran dan keyakinan hati dan diucapkan dengan lisan. Mereka mengeluarkan amalan dari konteks iman. Wa amal ta'ala falaysat dakhilatun fi haddi iman wa haqiqati bal hiya adapun amalan soleh maka yang tidak ada hubungannya, tidak masuk ke dalam kategori iman dan tidak masuk dalam kategori hati atau iman, hakikat iman itu. Tapi yang soleh itu adalah sama buah dari keimanan. Nah, ini kelompok Murji'ah. Bagaimana membantah mereka? Dibantah dengan dua dalil. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan amalan saleh itu iman. Amalan saleh itu iman. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menyia-nyiakan sholat dari iman, menggunakan iman. Padahal semua ulama tafsir makna iman yang dimaksud di sini adalah sholat. Dikarenakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun pertama, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Kiblatnya Baitul Maqdis. Di Madinah ada kelompok Yahudi. Mereka menjadikan kiblatnya kaum muslimin Baitul Maqdis itu banyak golongan. Coba saja dia dan mereka ini para ulama yang dan dia yang ada di dalam bahwa dia mengikuti millah Ibrahim, ajaran dari Ibrahim. Tapi mengapa dia
berpindah ke arah Baitul Maqdis. Kelompok yang lain dari mereka mengatakan dia mengklaim bahwa dia pengikut atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia datang dengan ajaran baru. Hari mengapa berpindah kepada Baitul Maqdis? Nah, perkataan seperti ini membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkejut. Dan kemudian selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan kiblatnya, kiblat bersolat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi yang pada yang kedua pada akan berbagai cara. Kalau awalnya itu saya tulis dan awal nanti pada tahun yang kedua tahun yang kedua dia dan dibagikan tidak itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana dengan sholat kita sebelumnya, sebelum dibandingkan kiblat ke Ka'bah? Bagaimana sholat kita? Dan bagaimana saudara-saudara kita melakukan? Dan bagaimana sholat kita? Maka Allah SWT mengatakan, wa kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT sekali tidak mengingatkan sholat kita. Jika sholat kalian di awal menghadap ke Baitul Maqdis diterima, sebagaimana diterima sholat kalian ketika menghadap ke Ka'bah. Allah katakan iman berarti amal perbuatan itu masuk dalam hakikat iman. Baik, itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berzina dan memperhatikan diri kalian amalnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut melakukan iman yang mutlak, yang sempurna bagi pelaku dosa besar. Dia tidak sempurna imannya. Apa hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazidani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang berzina itu dalam keadaan iman. Wa la tadriku sariku hina yazni wa huwa mu'min. Dan dalam mencuri seorang pencuri itu dan dia dalam keadaan iman. Wala yashrabul khamra illa yashrabha wa huwa mu'min. Dan minum khamar bila minum khamar itu dalam keadaan tidak mungkin, tidak sempurna imannya. Kemudian wala yadayulah dan syarabin yarfa'un nasi bi'ayyinya ashakum hina yang tadi buka muttafaqun. Dan tidaklah merampok seorang merampok dan dia dalam keadaan iman. Nah, iman di sini oleh para ulama iman yang mutlak. Kalau dalam sunnah tertinggi itu disebutkan bahwasanya tidak seorang melakukan dosa besar, maka iman itu keluar dari kepalanya. Iman yang ada dalam hati itu keluar dari kepalanya. Nanti ketika dia bertaubat, baru kembali dari iman itu masuk ke dalam hati. Ini hakikat iman. Nah, sehingga orang yang mengatakan bahwasanya iman tetaplah iman tidak berpengaruh dengan perbuatan dosa besar, terbantahkan dengan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan
dan dosa besar itu mempengaruhi iman, menurunkan derajat iman. Lalu Syekh berkata, wa man syarra sa'ati maqali mujalla qala ini al-wa'ti wal murji'ah ini al-bali al-iman kebun wa. Dan sebenarnya sumber dari kesesatan pendapat kedua kelompok ini Wahabi, Mu'tazilah, Khawarij yang mengatakan para peserta penyakit atau para peserta dia dengan tidak berkata tidak. Namun kedua-duanya dia adalah masuk neraka, akan di neraka. Sementara Murji'ah mengatakan tidak berpengaruh iman seorang jika dia melakukan dosa. Yang menjadi sumber kesalahan mereka adalah i'tiqadu anna al-iman syai'un wahid. Jadi orang yang bahwa iman itu satu unsur saja, tidak terbagi-bagi, tidak terklasifikasi. Jadi itu satu saja. Kalau tidak iman, dia kafir. Kalau sudah beriman, tidak berpengaruh kecuali kalau dia melakukan kekafiran. Baik, imma al-jannah al-jannah wa al-murji'ah fa'al-baru bi-mujarrad al-qur'an bil-lisan aw bil-ma'an walau lam ya'mal al-jannah. Ada murji'ah. Murji'ah ini kelompok yang mengatakan iman itu cukup dengan ucapan saja, atau cukup dengan kebenaran hati saja, atau cukup ucapan dan kebenaran. Ada perbuatan, amal perbuatan itu tidak masuk dalam akidah iman. Bagus aku tahu bagaimana ekstrim seperti mana Khawarij dan Mu'tazilah juga ekstrim dan akhirnya pertengahan di antara kedua. Sudah melihat iman itu masuk ke dalam kategorinya amal saleh. Dan iman itu tujuan dari turun. Itu tidak semua merasakan di dalam iman. Jadi dari arti posisi, arti kesia, iman kita terasa dari penangkapan kita atau kita meninggalkan secara sengaja satu soal saja. Terasa bahwasanya iman kita mulai turun. Kita bertobat naikkan. Jadi seperti itulah kata iman. Baik, kemudian Syekh melanjutkan pada bab berikutnya tentang iman wal jamaah, kerukunan dan persatuan. Ini juga akidah Islam berkaitan dengan persatuan. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah adalah satu kelompok yang sangat memperhatikan persatuan, sangat memperhatikan persatuan sebagaimana dengan para sahabat. Ada tentang imam, kepemimpinan dan jamaah kesatuan. Maka beberapa poin ini menjadi bantuan kita. Yang pertama, wujud berbeda. Ketika ada pemimpin yang diangkat, wali kota, kepala desa, polisi, RW, RT, atau sampai ke atas presiden, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengangkat baik akademisi setia menjadi rakyatnya yang patuh, yang tidak membangkang, juga tidak melakukan perlawanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anda boleh memiliki banyak ada dan jahiliyah." Siapa yang mati
dan tidak pernah berbaikat. Baikat ini baik kepada pemimpin, itu kepada kelompok sendiri terusnya. Ini kepada pemimpin. Maka dia mati itu sebagaimana tadi orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah tidak mengatakan maaf dulu itu. Dan dia mau tunduk kepada selain kepala pengadilan. Atau kalau pengadilan itu banyak saja tidak beriman, maka mereka itu kepada Allah. Artinya kehidupan mereka adalah orang tua mereka. Bahkan sudah ada bulan-bulan perang, sudah ada bulan-bulan perang dan ada bulan-bulan malam, tidak boleh orang-orang mereka. Seperti sekarang terhadap apa? Ini untuk orang Arab tidak boleh perang. Mulai dari Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, nanti Rajab juga bulan suci tidak boleh perang. Tapi setelah masuk Safar, nah ini mulai keluar bangsa sudah kemana-mana untuk berperang. Bulan Safar, ada daerah Safar, jangan saat itu rumah-rumah mereka kosong. Kemana mereka? Pergi mencari musuh, mencari bangsa. Jadi juga baik. Ini yang pertama, kewajiban untuk kita mengangkat definisi kepada setiap pemimpin yang diangkat untuk memimpin kaum muslimin. Dan yang kedua, as-sam'u wal ta'atu di bulan al-amr, kewajiban untuk mendengarkan, taat, patuh kepadanya selama itu dalam kebaikan, dalam ma'ruf dan juga dalam memenuhi maksiat. Karena kalau hal yang diwajibkan untuk taat pada kedodosan kemaksiatan, maka di sana ada tanggung umum dapat ada dimasukin di maksiat. Tidak ada keadaan pada makhluk siapapun dia jika itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam keadaan kita haji bersama haji bersama itu. Kalau misalkan kita mengatakan tidak usah haji di bulan Zulhijjah, kita haji di bulan Muharram saja, ini tidak ada keadaan. Wal Jumat wal Akhir, begitu juga sholat Jumat, Jumat bersama pemerintah. Idul Fitri, Idul Adha, juga bersama pemerintah. Maka Allah akan mengujar bersama pemerintah, meskipun pemerintah ini seorang yang fasik. Kalau dia seorang yang baik, yang adil, yang dekat kepada ulama, alhamdulillah. Tapi kalau dia seorang yang baik, dia fasik, dia seorang muslim dijual dan dari itu saja, maka tetap tidak diwajibkan kita. Orang boleh bertanya sebenarnya kita sunnah, dan jika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada para pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagi kita tidak syai'in, kalau ila Allah wa Rasul untuk mengenai wajib
dan perlu akan berpindah. Jika kalian bersedia dengan kita, maka kembalian kita kepada Allah dan Tuhan. Wa Rasul dari kita. Ikut jika benar berkenan kepada Allah dan ada kita dan hari akhirat, itu sebaik-baik jalan, sebaik-baik cara, dan sebaik-baik takdir, sebaik-baik cara. Baik, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada minal muslim sallallahu alaihi wasallam illa an-yuqaw bil ma'siyah, wa min haram ma'siyah illa sam'a wa la ta'a." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada hal yang dia sukai dan juga pada hal yang tidak dia sukai. Ya, selama itu bukan maksud. Illa ayat para maksud tujuan agar pemimpin itu memerintahkan pada perkara yang maksiat. Bila orang maksiat, jika dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, pada taat dan maksiat, maka tidak ada kesalahan. Dia mendengar dan dia taat jika perintah itu berlangsung bermaksiat kepada Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ayatan ma'id la tu'allahu yawmal qiyamah wa la tujada lahu." Siapa yang mencabut ketaatan pada hal yang makruh, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dan dia akan dia yang kuat. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tahrimul qubul alaihi. Dia tidak haram bagi kaum muslimin untuk mengangkat pedang melawan pemerintah. Wa munabatatin walau jara illa an yu'aqqaban wa'an. Meskipun mereka boleh kecuali jika orang ini telah dengan jelas-jelasnya melakukan kemujuran, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam dan perbuatan itu ada penjelasan dalam Al-Quran. Jadi mengatakan, "Aida fihi min Allahi burhan," yang ada penjelasannya dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis Rasulullah dan Sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kita semuanya, kemudian mengangkat baik untuk kita berbaikan. Bapak yang anak, bapak kita yang kita baikkan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Ala sabri wa ta'ati masyarakat wa qadina wa husnina wa husnina wa anzalna alaina wa anna al-mu'minina amra'ahu illa taruku perbuatan." Wajib bagi kalian untuk taat dalam perkara yang dari baik dan juga perkara yang kalian tidak sukai, dan dalam keadaan jadi, dalam keadaan setara, dalam keadaan senang, dan jangan kalian sampai mencabut ketaatan sampai membangkang, kecuali jika dari pada itu negara melakukan satu perkara yang jelas
Ainda Allah ini yang ada penjelasannya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Rasulullah SAW yang Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna musalahu ba'di al-madan wa umuran yunaha." Kalian nanti lihat setelah saya dan Sallallahu akan menjadi perkara-perkara yang membuktikan di mana perkara itu kalian inginkan. Allah mengatakan, tak perlu dari Rasulullah apa yang mau berikan kalau kami lakukan juga dengan masa itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ilaihi ma'rufum wa sallallahu alaihi penuhi hak-hak kalian. Jika pemerintah melakukan apapun yang itu tidak lakukan. Dan mereka baru kepada kita akan minta kalian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam taat kepada Allah perintah. Mereka mengambil hak kita. Dan jika mereka kembali kepada Allah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunda berkait itu Allah. Karena pertemuan dengan ahli sunnah wal jamaah ini ciri dasar dan sebagai sunni wal jamaah selalu bersama, selalu menginginkan persatuan dan Allah Ta'ala akan menjadikan ini dan insyaAllah memberikan dan kita sahabat dari Allah Ta'ala dan meninggalkan Islam Allah Ta'ala. Menurut saya mereka bertanya silakan. Kedengaran bukan yang kita melakukan ini ada masalah. Jadi sebetulnya pada dunia berikut kita perform dulu. Pertama dengan pada ya. Kedua sahabat membaca hari ini mulai kemarin tapi tidak bisa. Yang menarik perhatian saya mengenai keburukan dimaafkan oleh keluarga. Saya kira ada ayat bahasa yang berkata sholat membunuh seorang manusia sama dengan membunuh manusia. Ada juga mengatakan bahwa membunuh itu adalah merampas hak Allah. Dan hukuman dengan kudus terkait kudusnya tidak terbaik. Saksi saja tidak bisa menyampaikan kudus. Kesimpulan adalah pendapat ini. Keberadaan seorang manusia itu berguna bagi seluruh manusia, bukan hanya sekedar anak. Contoh saja, katakanlah di Makassar ada seorang yang terjadi atau membunuh dan merugikan banyak orang. Berwujud harus ditinggalkan. Oleh karena itu praktek yang sangat besar pada maafkan itu bebas itu terus berkaitan. Terutama pada ayat tadi membunuh seorang manusia sama dengan ini yang tentu sekali kejadian ya. Jadi bahwa penjelasan dulu mengenai itu. Baik. Dan itu ada juga imam, ada hak hukum dan ada dalam imam nilai
itu kita dalam kan berbeda dengan dosa-dosa besar, mencuri, berzina, minum rokok, merokok, dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. وكتبنا عليهم فيها أن الإنسان بالنفس والعين بالعين والأرض بالأرض والكل بالكل والسن بالسن والحق. Kami meneruskan mereka bahwa kisah hukum al-ain tidak membuat cedera orang, maka kisahnya maka jadi wal-ain hidup juga demikian wal-mu'min al-mu'min begitu juga demikian wasin dan sin isi demikian kita mengatakan orang di itu wal-ruha isas begitu juga guru kita menyukai orang maka aneh juga dibuka. Tapi ini bukan lain hal sendiri. Ini diangkat ke hakim. Tapi kalau permasalahan yang sama kita, seluruh diangkat ke hakim dan kita maafkan, seluruhnya walaupun terbunuh. Meskipun terbunuh. Bagaimana ayat mengatakan itu terbunuh? Ya, itu juga yang lain. Maka ada mengatakan dan nasi dari yang dijelaskan kebenaran ada yang terakhir ada tahu ada kebenaran ini supaya terangkan ini sedang tapi dari hari pertemuan kali dari hari siapa yang membunuh itu salah membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha maka nama ahyana saja dan siapa yang menghidupkan serta yang menghidupkan seluruh manusia. Maksudnya begini, kalau kita mau orang ini sama dengan semua manusia. Tapi kita menghidupkan yang lain cuma kita memaafkan caranya kita memberi kehidupan itu seluruh manusia. Tapi ini kita itu hak Allah. Kita itu hak manusia. Hak manusia. Jika itu bagian kepada manusia. Siapa yang dicoba dengan kesalahan, maka kembalikan urusannya kepada pihak Allah. Jika pihak Allah memaafkan, selesai masalah. Ini sebelum diangkat kepada hakim, kepada family. Kalau diangkat ke family, maka tidak ada lagi urusan memaafkan. Tidak ada lagi urusan dan memaafkan. Jadi itu sangat banyak kalau tidak dimaafkan di Saudi Arabia. Hal seperti ini selalu ada. Maka kalau kita pergi ada bagian yang ada apa yang ada orang dalam pelanggaran pidana ya misalnya itu melawan beberapa tahun misalkan terjadi pembunuhan itu tidak apa ternyata bukan dengan alat-alat yang dipastikan kalau penggunaan alat-alat itu masih membunuh pada anak misal senjata tapi dengan baru yang kalau ini termasuk alat untuk membunuh. Nah ini dia itu sengaja dia sengaja saya cuma ini saya pukul saja begitu kepalanya kalau ini
Berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah sudah lagi ada berbeda. Kenapa dulu? Nah, jadi ini beda. Tapi kalau itu false, dari kita lihat kepada hak manusia. Hak false. Dalam beberapa kita juga sebelum kita masuk kita tidak ada perubahan kita dari kita. Nah itu hak manusia, bukan hak Allah. Berbeda kalau masuk ke dalam peranan hak Allah, yaitu hak milik produk kita, hak milik produk kita. Berzina kita, telah ditetapkan kudu'ani kita Allah Wasallam, orang yang berzina dikurung setahun, kemudian diterima diasingkan selama setahun. Itu dulu kalau orang itu dikurung sampai mati, kemudian berikutnya diadakan had. Kalau dia zina dan sudah menikah, maka dia akan terlambat untuk menerima. Nah, ini raja Al-Quran juga apakah perlu mati oleh dia? Ini ada yang bilang dari kalau kita tidak, tapi kalau kita tidak berarti. Tapi kalau tidak ada pemikiran, itu dia tidak ada dari kebaikan terbaik. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kita ngerti dalam eksekusi pelaku dosa-dosa zina dan sudah menikah, itu ada yang tidak dijadikan sebagian badannya atau dipendam sebagian badannya, baru dilempar dari kesalahan. Ada yang menikah, kemudian dilempar. Ada yang dikurung saja, baru dilempar. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi dalam ketika dia datang meminta dibersihkan dari Allah mengulur-ulur sampai pada selesai masanya, dan dia mengatakan saya bersihkan atau saya bisa mengenai dia bersihkan, maka saya itu memperlihatkan untuk dia ada. Nah, perahu mengatakan dia akan melempar dia maka kami mengambil batu dan mengejar dia lempar aku. Datang melapor kepada Nabi, ceritakan itu bahwasanya saat kami melempar dia, Nabi mengatakan ada terang. Kenapa kalian tidak? Nah, dan ini kita mengatakan bahwasanya hukum hak jika dikerjakan dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah, maka jika sudah dikerjakan dia harus aktivitas, dia harus aktivitas. Kalau dia alhamdulillah itu adalah satu. Kalau kita ada konflik dengan itu jika jadi saya dari praktek yang ada kalau dia lagi ditembak tidak pada kira itu hak. Jadi hak Allah atau hukum berkaitan dengan hak itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang berzina disembunyikan, tidak nampak, tidak ada yang tahu, dia harus disembunyikan. Itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
dia terjadi seperti yang selain produk dia apalagi pemerkosaan dan seterusnya selain seterusnya juga biasa ya merokok yang korupsi jadi pada saat itu dipotong tangannya meskipun dilihat dari berapa besarnya dosa yang dilakukan atau efeknya terhadap masyarakat. Dan dari itu berbuat kepada hakim dia melihat bahwa ini punya tetap diberi penjara 6 tahun atau 6 bulan atau sepekan itu bagi pada misalkan dalam negara ini beberapa komponen yang kalau mereka ditangkap jadi belum ada dari aksi pembunuhan berjalan bagaimana dengan komponen yang membawa tentunya itu dengan latihan jadi kalau yang misalnya tak isi cukup tidak lihat dia berbicara dan dalam hal ini juga artinya bahwasanya hakul bagi ada al-musyawarah wa hakul alaihi bagi ada musyawarah. Hak Allah itu dibangun di atas peletakan dan hak manusia dibangun di atas karena tidak ini kalau harus diskusi tidak maaf tapi kalau orang memakai dia dari hakim tentang hakim baik harus hakim dan kemudian juga Allah sedikit Pak, berarti persoalan ini dalam wilayah Islam persoalan eksepsi ya. Kalau hukumnya sudah dibuatnya Jadi hukum sudah ya proses sampai ke sana itu tetap dalam hukum asalnya itu seperti kita ambil dalam asal kita karena dia tetap berhak dan kemudian itu kalau sampai kepada keputusan sangat kuat oleh kita kalau kita yang harus pernah kita dipanggil hanya untuk menjadi penerima. Jadi ada ibu-ibu dari Indonesia itu dipakai sama istri Tuhan dipanggil. Kalau kalian ada, ya bisa juga meskipun saya tidak ada, tapi ada namanya ya orang muda dari bumi. Nah, maksudnya saya kalian ini orang bumi, tapi ya nanti ada cara-cara itu mulai saya banyak yang tidak tahu kita masih dipakai tidak pada kebajikan. Ini kasusnya penulisan hak. Jadi hak itu kan kembali kepada apa? Allah SWT. Nah dari itu, tetapi bahasa ibu bisa keluar dan bapak juga dan majikan juga keluar. Jadi tidak bisa. Jadi dia orang saya keputusan bahwa ibu akan berakhir. Tapi dia harus menghindar. Ibu tahu apa yang dia lakukan. Jadi dia
Ibu dia namanya mungkin tadi. Nah, cara kalau kita ada orang yang hebat, orang yang bukan dia saya mau juga tapi kita ya kalau orang harus ternyata alasannya saya tidak tahu dari pas akhirnya kita mulai ngomong dan mau mengatakan oke ini adalah yang bisa mengangkat azab dan Allah mengatakan saya telah ada bisa diangkat itu hukuman dengan alasan-alasan yang sebenarnya dalam syariat. Nah, di antara alasan yang tidak syariat itu ketidaktahuan dan juga tidak ada unsur kesengajaan dan juga ada unsur terpaksa. Ini adalah alasan yang kaitannya dengan penyehat itu dimaafkan, tidak dieksekusi, dan akhirnya ya karena tidak dieksekusi, maka ini yang alasan itu diturunkan ke sini penjara. Setelah itu dideportasi. Nah, jadi masih majikan, Pak. Setelah opsi majikan itu bisa berakhir karena ini panggil ibu ini. Artinya apa dihukum atau tidak oleh pelajaran? Nah, ini yang saya katakan. Bisa dihukum. Kalau mereka itu tidak akan. Ya kalau sampai itu sampai dengan kali ini tidak ada dia dulu dia memperkosa harus diajar. Tapi kalau tidak orang lain dia tidak untuk ya kami bayar berapa mungkin kita sama ibu atau yang lawannya ada itu dan juga kalau kan setelah diangkat hakim mengumpulkan keluarganya mau dilepas atau bayar dia bayar. Jadi pemikiran kita kalau memang begitu menurut Islam ya Islam itu untuk manusia bukan untuk orang lain ya. Islam itu penerapannya apakah semua Islam yang menerapkan Islam negara-negara di dalam Islam itu juga terbaru dari semua hukum Islam berbagai tapi asas-asasnya soal penerapannya itu memang ya dimana ya lebih saya bilang manual dari bawah dan itu tidak jangan diangkat dari hakim kami yang memutuskan perkara hukuman pengadilan itu saya katakan dengan tidak beri dengan kita. Jadi seperti silakan ini itu ya kalau kita perkara ini bisa jadi boleh nanti buat kita tunjukkan itu ya